Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Teja Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi manusia dan patofisiologi tentang materinya tersebut, itu anatomi fisiologi sistem pernapasan. Sistem respirasi adalah sistem yang mengatur tubuh dalam menerima oksigen atau O2 pada tubuh dan melepaskan karbon dioksida, atau bisa disebut juga CO2. Terus sistem pernapasan tersebut terdiri dari organ pernapasan bagian atas, hidung, bagian luar, rongga hidung, faring, laring, trakea, dan organ pernapasan bagian bawah ada prima bronchus kanan kiri, bronchiolus. Paru kanan terdiri dari lobus superior, lobus intermediate, lobus inferior, dan paru kiri ada lobus superior dan lobus inferior. Dan ini adalah struktur pernapasan di dalam tubuh kita. Yang pertama itu adalah hidung. Hidung atau kavitas nasal itu adalah sepasang ruang pada tulang wajah dan di tengkorak, dan udara masuk melalui hidung ke dalam kavitas nasalis. Hidung dibuat oleh 5 buah tulang rawan yang besar, dan rambut hidung tumbuh untuk menyaring udara, dan tulang maksila dan palatine membentuk dasar kavitas nasalis. Atas hidung dibentuk oleh os emaudus dan sphenoid. Selanjutnya itu masih dinding lateral dibentuk oleh maksila, palatin, dan lakrima. Dan di dalam hidung tersebut ada lubang yang menghubungkan hidung dengan telinga, yaitu meatus. Sekalian ke laring. Faring adalah penghubung hidung dengan laring dan trakea. Terdiri dari kanea nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Terdapat tuba ekstasias, yaitu saluran yang menghubungkan saluran pernapasan dengan saluran pendengaran, dan juga orofaring ini tersebut di persimpangan saluran pernapasan dan pencernaan, dan dibentuk oleh tulang rawan. Dan laring merupakan organ bunyi karena terdapat pita suara, terdapat epilogis dan glotis, dan dibentuk oleh 9 tulang rawan otot dan ligamen. Dan tulang rawan yang tidak berpasangan adalah trochlear atau Adam apple dan cricoid cartilago, dan juga yang berpasangan antenoid, cartilago, corniculate, dan cuneiform. Dan ini adalah sistem pernafasan dari faring, laring, dan trakea. Itu adalah penghubung antara laring dengan paru dan berbentuk tabung 2 kali 11 cm, terletak di leher di bawah laring dan di depan oesophagus dan C6 sampai toraks dan mediastinum, dan terbentuk oleh 16 sampai 20 hyaline cartilage yang berfungsi sebagai alat penahan agar saluran pernapasan tetap terbuka, dan dilindungi oleh jaringan kolagen berbentuk spiral dan diperkuat oleh otot polos. Dan juga terdapat pusat produksi cairan mukosa untuk saluran pernapasan, yaitu sel goblet dan sel cilia. Ini adalah struktur dari trakea tersebut di saluran pernapasan yang menghubungkan laring dan trakea dan percabangan pada bronkus dan menuju ke alveolus. Organ paru yaitu sepasang organ yang merupakan kumpulan alveoli yang terdapat pada rongga dada di samping mediastinum, dan dibatasi oleh pleural cavity. Dan paru kanan itu terdiri dari 3 lobus, dan paru kiri terdiri dari 2 lobus. Organ paru dibungkus oleh lapisan membran serosa atau serous membran yang dinamakan pleura. Dan pleura visceralis ini dia membungkus seluruh lapisan permukaan paru, dan pleura parietalis yaitu membatasi mediastinum, diafragma, dan dinding toraks. Dan rongga pleura tersebut ini yang berisi cairan pleura. Nah, ini anatomi parunya, dia terdiri dari yang satu yaitu lobus paru, yang kedua visura antar lobus, yang ketiga vertikal kanan, yang 4 basis jantung, yang kelima vertikal kiri, yang keenam akarotis, 7 trakea, 8 orkus aorta, 9 pleura.
Organ paru tersebut dia berisi susunan jaringan bronkial untuk memungkinkan terjadinya proses pernafasan. Susunan bronkus itu terdiri dari bronkus primer, bronkus sekunder, bronkus tertier, bronchioles, bronchioles terminal, dan jaringan trakeanya hingga bronkial dibungkus oleh jaringan K3G sebagai alat penahan agar saluran pernapasan tetap terbuka. Dinding bronchioles terdiri dari otot polos untuk keperluan mengatur jalannya udara dan kestabilan temperatur udara. Nah, bronkus ini dia merupakan cabang utama perjalanan pernapasan menuju paru dan terdiri dari primer, sekunder, dan tertier dengan diameter 1,5 sampai dengan 1 mm dan membuat paru terbagi menjadi 3 lobus kanan dan 2 lobus kiri serta 10 segmen kanan dan 9 segmen kiri. Dan bronkus dibentuk oleh tulang rawan dan otot dan epitelium. Dan bronchioles ini dia terbentuk oleh jaringan epitelium. Dinding bronchioles terdiri dari otot polos yang berfungsi untuk keperluan pengaturan jalannya udara dan kestabilan temperatur udara, dan berakhir pada terminal bronchioles. Akhir percabangan banyak terdapat gelembung-gelembung alveolus yang merupakan tempat pertukaran gas CO2 dengan O2. Dan ini adalah struktur dari bronkus dan bronchioles. Nah, alveolus sendiri itu adalah organ saluran pernapasan terkecil dengan diameter 1 mm dan juga dia dibungkus oleh pembuluh darah kapiler di mana darah yang mengandung CO2 akan dipertukarkan dengan gas O2 dari udara yang diserap. Dan suatu alveolus terdiri dari 3 pembungkusan sel, yaitu simple phomous epithelium, alveolar macrophage atau dust cell tipe 2, surfactant secreting cell atau dust cell tipe 2, dan alveol bergabung dalam satu saccus, satu ductus, bronchus, respiratio, lobus pulmonalis, dan achinus, kumpulan ductus dalam setengah lobus. Dan ini struktur dari alveolus. Mekanisme pernafasan yaitu dia ventilasi adalah proses masuk dan keluarnya udara, dan akibatnya adanya gerakan kosta dan diafragma menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan udara dan tenaga yang mengalir udara sehingga menurunkan diafragma ke bawah dan membesarkan rongga dada, dan demikian sebaliknya keluar udara lalu udara keluar. Nah, mekanisme menarik nafas ini rongga dada membesar dan diafragma ditekan, akibatnya tenggorokan dada tengkorak rongga dada kecil, udara sekitar tekanannya tetap, udara dalam parunya tekanannya kecil, dan akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. Proses pernapasan yang pertama itu dari pernapasan internal, yaitu proses oksidasi glukosa atau molekul lainnya untuk memperoleh energi, di mana pada proses ini dibutuhkan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Dan pernafasan eksternal tersebut ialah pengambilan oksigen dari udara dan pengeluaran karbon dioksida. Proses inspirasi ini dia diafragma dan intercostis eksternal berkontraksi, terus volume dalam rongga kontrak bertambah, tekanan intrapleural akan berkurang, paru akan berkembang, dan tekanan intrapulmonal akan menurun, dan udara akan masuk ke dalam organ paru. Dan proses ekspirasi ini diafragma dan intercostis eksternal melakukan relaksasi, volume dan rongga toraks berkurang, tekanan intrapleural bertambah negatif, paru mengkerut dalam artian volumenya mengecil, tekanan intrapulmonal meninggi di atas tekanan atmosfer, dan udara akan keluar dari paru. Nah, pertukaran gas dalam paru tersebut dia eksternal ekspirasi dan pertukaran gas antara alveolus paru dan pembuluh kapiler paru yang masuknya itu CO2 melakukan difusi dari pembuluh kapiler paru ke dalam alveolus.
dan O2 melakukan difusi dari alveolus ke dalam pembuluh kapiler paru, dan internal respirasi itu pertukaran gas antara jaringan sel dengan sistem kapiler, dan O2 melakukan difusi dari sistem kapiler paru ke dalam sel-sel dan juga CO2 tersebut melakukan difusi dari sel-sel ke dalam sistem kapiler paru. Dua tempat pertukaran gas tersebut di paru-paru, oksigen memiliki tekanan tinggi di dalam paru-paru dan mengalir ke dalam darah, dan CO2 memiliki tekanan tinggi di dalam darah dan akan mengalir keluar, dan di jaringan oksigen berpindah menuju jaringan dan CO2 pindah ke dalam darah. Mekanisme pertukaran gas terjadi di alveolus secara difusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi gas melintasi membran adalah tekanan parsial gas, tekanan gas tertentu. Semakin tinggi tekanan parsial gas, semakin cepat proses difusinya. Permeabilitas membran respirasi, luas permukaan membran respirasi, kecepatan sirkulasi darah di paru-paru, kecepatan reaksi kimia yang terjadi di dalam darah. Difusi di alveolus, dia masuknya oksigen dari luar menyebabkan tekanan parsial oksigen atau PO2 di alveolus lebih tinggi dibandingkan di kapiler paru-paru, sehingga oksigen dalam alveolus bergerak menuju kapiler. Ya, oksigen di kapiler diikat oleh Hb dalam eritrosit, dan reaksi antara Hb dengan O2 berlangsung secara reversibel atau bolak-balik yang dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi O2 dan CO2, tekanan parsial di dalam sel tubuh. O2 digunakan untuk proses respirasi di mitokondria. Semakin banyak O2 yang digunakan sel-sel tubuh, semakin banyak CO2 yang terbentuk, menyebabkan tekanan parsial CO2 atau PCO2 dalam sel tinggi. Fisiologi pernafasan, fungsi paru-paru, pertukaran O2 dan CO2, dan pada pernafasan paru-paru O2 diambil dari mulut dan hidung via trakea dan pipa bronkiolus terus ke alveolus dan berhubung dengan darah di kapiler pulmonaris. O2 dengan darah dipisah dan O2 diikat oleh Hb lalu dibawa ke jantung. Di paru-paru, CO2 masuk ke alveolus kapiler, dari kapiler darah ke alveoli, dan tekanan melalui pipa bronkial dan trakea dinafaskan keluar melalui hidung dan mulut. Pengendalian pernapasan, yang mengendalikan pernapasan kimiawi akibat CO2 sebagai dampak metabolisme, pengendalian oleh saraf, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pernafasan yaitu olahraga, emosi, sakit dan takut atau infus yang merangsang saraf pernapasan, suhu yang berubah secara mendadak, pengendalian secara sadar tidak bisa tak bertahan lama sebab secara otomatis CO2 akan muncul. Maksud lain dari fisiologi pernapasan tersebut yaitu bernapas perpindahan oksigen O2 dari udara menuju ke sel-sel tubuh dan keluarnya karbon dioksida CO2 dari sel-sel menuju udara bebas, dan pernapasan eksternal tersebut difusi O2 dan CO2 melalui membran kapiler alveolus, dan pernapasan internal proses transfer O2 dan CO2 antara kapiler dan sel tubuh. Pernafasan pada saluran Persyarafan pada saluran pernafasan, sistem saraf parasimpatik, reseptor muskarinik, respon bronkokristik, vasodilatasi pulmonar, dan sekresi kelenjar mukus. Sel saraf simpatik, reseptor adrenergik A dan B, epitelium, bronkus, paru-paru, otot, dan sel mas, dan bronkodilатasi, vasokonstriksi pulmonar, dan berkurangnya sekresi kelenjar mukus. Sistem saraf non-kolinergik dan non-adrenergik atau NANC pada bronkiolus melibatkan berbagai mediator seperti ATP, oksida nitrat, substansi P dan VIP atau vasoaktif intestinal peptiden, dan respon penghambatan meliputi bronkodilатasi dan diduga berfungsi sebagai penyimbangan
terhadap fungsi pemicuan oleh sistem kolidik. Mekanisme batuk mekanisme pertahanan diri terhadap material asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Benda asing mengiritasi laring dan trakea yang merangsang reseptor batuk. Secara tiba-tiba menarik nafas dan udara masuk ke paru-paru, dan glotis tertutup, otot dada dan perut berkontraksi dan meningkatkan tekanan di belakang glotis dan terdorong ke depan dan terjadinya batuk. Oke, sampai sini dulu video tentang anatomi fisiologi manusia, anatomi fisiologi sistem pernafasan. Saya Muhammad Reza Ramadan. Sampai jumpa di next video berikutnya. Dah.